Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita rakyat, Watu Gong. Halo semuanya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah menarik dari masa lampau. Kisah ini berjudul Watu Gong. Ini adalah cerita rakyat yang penuh misteri, keajaiban, dan pelajaran hidup. Mari kita dengarkan bersama. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang bernama Desa Karangjati, hiduplah para penduduk yang dikenal sebagai petani yang gigih. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat dan bukit-bukit tinggi yang subur. Penduduknya hidup rukun, saling membantu satu sama lain, dan selalu bersyukur atas hasil bumi yang mereka dapatkan. Namun, satu hal yang paling unik dari desa ini adalah sebuah batu besar yang terletak di pinggir hutan. Batu itu berbentuk seperti gong, lengkap dengan lekukan di bagian tengahnya. Penduduk menyebutnya Watu Gong. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, Watu Gong bukanlah batu biasa. Batu itu dianggap sakral karena dipercaya memiliki kekuatan magis. Warga percaya bahwa Watu Gong dapat memberikan keberkahan bagi desa jika dihormati dengan cara yang benar. Musibah kemarau panjang. Pada suatu hari, bencana besar menimpa Desa Karangjati. Kemarau panjang melanda desa itu. Hujan tak kunjung turun selama berbulan-bulan, membuat sawah-sawah kering dan ternak mati kehausan. Para petani kehilangan hasil panen, dan sumur-sumur mulai mengering. Penduduk desa mulai panik. Mereka berkumpul di balai desa untuk membahas apa yang harus dilakukan. Kita harus mencari solusi, atau kita semua akan mati kelaparan, kata Pak Darsa, seorang petani tua. Mbah Tondo, sesepuh desa yang bijaksana, angkat bicara. Kemarau seperti ini adalah ujian dari alam. Kita harus memohon ampun dan mencari restu dari para leluhur, katanya. Ia pun melanjutkan, saya pernah mendengar bahwa di puncak Gunung Guntur, ada seorang pertapa yang sangat bijak. Mungkin dia bisa membantu kita. Setelah berdiskusi panjang, warga sepakat untuk mengutus seorang pemuda bernama Jakasura. Jaka adalah pemuda yang terkenal pemberani dan penuh semangat. Dengan bekal makanan seadanya, ia pun memulai perjalanan menuju Gunung Guntur. Perjalanan yang penuh tantangan. Perjalanan Jakasura tidaklah mudah. Ia harus melewati hutan lebat yang penuh dengan binatang buas. Suatu malam, ia hampir diterkam oleh harimau, tetapi berkat keberaniannya, ia berhasil mengusir harimau itu dengan api dari obornya. Selain itu, ia juga harus menyeberangi sungai yang deras. Ketika hampir hanyut, Jaka menemukan sebuah batang kayu besar yang membantunya mencapai tepian sungai. Semua rintangan ini tidak membuatnya menyerah, karena ia tahu bahwa nasib desanya bergantung padanya. Setelah beberapa hari perjalanan, Jaka akhirnya tiba di puncak Gunung Guntur. Di sana, ia bertemu dengan sang pertapa bijaksana. Pertapa itu duduk di bawah pohon besar, tampak damai meskipun di sekitarnya angin bertiup kencang. Jaka segera memberi hormat dan menceritakan permasalahan yang dihadapi desanya. Sang pertapa tersenyum dan berkata, di desamu, ada sebuah batu yang menyerupai gong. Itu adalah Watu Gong. Batu itu memiliki kekuatan untuk memanggil hujan, tetapi hanya jika dimainkan dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur. Jaka mengangguk dan berterima kasih. Ia segera kembali ke desanya dengan semangat baru, membawa pesan dari sang pertapa. Keajaiban Watu Gong. Setelah tiba di desa, Jaka langsung menceritakan pesan dari pertapa kepada semua penduduk. Awalnya, mereka ragu. Bagaimana mungkin batu bisa memanggil hujan? Tanya salah satu warga. Namun, Mbah Tondo meyakinkan mereka, kita harus mencoba. Tidak ada salahnya mencoba, dan ini adalah kesempatan terakhir kita. Warga pun bekerja sama. Mereka membersihkan area di sekitar Watu Gong dan membuat tongkat kayu panjang untuk memukul batu itu. Ketika semuanya siap, Mbah Tondo memimpin doa bersama, memohon kepada alam agar diberkahi hujan. Lalu, dengan penuh harapan,
Jaka memukul Watugong untuk pertama kalinya. Suara nyaring terdengar, menggema ke seluruh desa. Suara itu sangat indah, seperti gong yang dimainkan oleh seorang maestro gamelan. Semua warga terdiam, merasakan getaran suara itu di dalam hati mereka. Tiba-tiba, angin sejuk berhembus, dan langit yang tadinya cerah perlahan menjadi gelap. Awan-awan hitam berkumpul, dan dalam hitungan menit, hujan deras pun turun. Penduduk desa bersorak gembira. Anak-anak berlari keluar rumah untuk bermain di bawah hujan, sementara para petani segera memanjatkan doa syukur. Mereka tahu bahwa hujan ini adalah keajaiban dari Watugong. Pelajaran dari Watugong. Sejak saat itu, Watugong menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur di desa Karangjati. Setiap tahun, warga mengadakan ritual khusus untuk menghormati Watugong. Mereka percaya bahwa selama mereka tetap bersatu dan menjaga hubungan harmonis dengan alam, desa mereka akan selalu diberkahi. Batu itu tetap ada hingga hari ini, menjadi saksi bisu dari kisah indah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan itulah kisah tentang Watugong, teman-teman. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan menjaga keharmonisan dengan alam. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita rakyat berikutnya. Dengan detail tambahan seperti perjalanan Jakasura dan interaksi dengan Pertapa, cerita ini cukup panjang untuk durasi 10 menit. Narasi ini aman untuk semua kalangan dan sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.